full 48 kota kita kasih edukasi mengenai masalah flash charge. Dari hasilnya menyerap di bahan, hand skill tipis, proses pekerjaan cepat, irit listrik. Yang awalnya PC kita hadir di offline, akhirnya mindsetnya kita rubah lagi. Berubahnya kemana? Kita hadir di online. Terus kalau kita mau belajar gimana? Kita bikin tutorial supaya teman-teman nggak perlu harus ke rumah cuma ngeliat di handphone doang. Sekarang zaman eranya apa? Era digital. Karena kita tidak menutup mata bahwa perkembangan ini akan berlanjut, tapi bukan berarti kita merubah hal yang sudah terjadi. Kita sediakan kebutuhannya. Manual tetap jalan, digital tetap jalan. Semuanya jalannya beriringan karena masing-masing ada pasar sendiri. Yang harus teman-teman pahami, teman-teman harus pertama rajin mencoba dan tentukan spesialitinya di mana. Sama kayak toko sablon SPS. Spesialitinya di mana? Menyediakan perlengkapan sablon manual dan digital. Terus selain itu kita rajin berkomunikasi. Gak cuma kita hanya menjual setelah itu udah selesai. Terus konsisten selalu mengeluarkan produk yang baru. Yang terakhir progres. Jakarta buka, wah pelaku sablon gak cuma di Jakarta kan? Lari ke sini. Udah lari ke sini, apakah cuma di Surabaya aja? Tapi kita bisa mengakar. Mengakarnya bagaimana? Komunikasi yang kita jalan. Terus begitu up to date. Kita harus melek. Kita harus manfaatkan kesempatan yang ada. Begitu offline kita nggak bisa, kita hadir di online. Teman-teman yang banyak bertahan, konsisten, tetap ada pergerakan. Nggak menyerah dengan kondisi, setelah itu ya udah menyerah. Sekian perihal mengenai masalah toko sablon SPS. Kita nanti ngobrol-ngobrol sama pengisi acara yang pertama, Mas David dari daerah Malang, kota ya Mas? Selatan. Satu lagi ini ada Mas Christian Sugeng, lebih sering dipanggil Mas Sugeng. Dari daerah Wati ya? Aslinya Malang, cuma kerjanya di Bandung. Mas David, silakan perkenalan diri Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku dari Malang Selatan. Nama aku David, mungkin banyak dikenal David Malang. Saya tukang sablon kayak mas-mas semua, nggak ada yang istimewa. Selama ini yang aku kerjakan kebanyakan waterpiece, mulai dari extender, discharge, SW, rubber. Kalau ada konsumen solvent piece biasanya aku arahkan ke waterpiece, tapi tetap aja konsumennya rajanya ya. Ada satu lagi nih yang harus saya panggil. Yang harus diketahui adalah kita boleh mempertahankan spesialiti kita, tapi bagaimana apa yang menjadi spesialnya kita itu up to date, mengikuti perkembangan yang sekarang berjalan. Semuanya kalau kita maksimalkan dengan alat yang kita punya sebenarnya bisa. Kalau saat ini saya masih pakai matahari karena yang selama ini dialami anak-anak di workshop, matahari kalau mendung kayak mendung gitu aja masih bisa tembus 12 sampai 15 detik. Kalau cuacanya panas gini mungkin bisa 7 sampai 8 detik. Karena pertimbangan produksi itu biasanya bukan hanya material tapi waktu Nyangkut ya? Iya. Tuh. Untuk acara roadshow kita kali ini kita ada satu produk dari Malang juga, disupport sama beliau dari TS Tekstil. Terus begitu untuk di Surabaya kita disupport juga sama Mas Bolet. Jadi nanti yang bertanya akan dapat kaos, ada rakol juga, rakolnya dari kayu, ada embossnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam dari Stati daerah Juanda. Mumpung saya juga kebanyakan seringnya garapan waterpiece Mas. Jadi kalau vektor pakai screen T berapa, kalau rasteran pakai T berapa, catnya apa gitu Mas. Terima kasih. Untuk cat tergantung kita selama ini nyaman pakai cat yang mana ya. Semua merek biasanya punya kelebihan dan punya kekurangan sendiri-sendiri. Untuk racikan raster aku pakai clear sama white. Nah mungkin biasanya kalau pakai opek itu kan tiap dosen biasanya kan tidak sama. Ada yang mungkin kalau pakai opek itu terlalu putih kan. Kalau opek, kalau karet warna itu biasanya kan sudah ada putihnya. Saya pakai clear aja. Kalau untuk vektor biasanya aku pakai T77. Ya ada beberapa mungkin yang pakai T61. Kalau tidak terlalu ngeblok itu biasanya aku pakai T77. Kalau untuk raster biasanya bisa pakai T77, bisa pakai
T90. Kalau rubber biasanya aku ngepresnya di angka 140 sampai 150 derajat per 10 detik. Rubbernya terlalu kering gitu juga ke bahan kain juga nggak terlalu bisa ngikat, nggak bisa terlalu masuk ke serat kain. Jadi mungkin rubbernya kadang meski bagus bisa dicuci berapa kali bisa jadi rontok. Apakah cuma water base doang? Ternyata enggak. Nah, yang kita keluarkan tintanya Plastisol itu low heat, tidak perlu harus panas lama. Dengan maksud pemakaian dari listrik rendah, proses kerja cepat. Nah, margin ini dalam satu produksi nggak cuma sekedar dari cat atau bahan. Ya mas, operasional listrik itu mengaruh. Waktu itu juga pengaruh. Iya, soalnya biasanya solvent base itu yang bagus kan memang pengeringannya nggak terlalu lama. Banyak sekarang solvent base yang murah atau yang apa itu biasanya kan pengeringannya terlalu lama, turunnya juga sulit. Kan ada mas ya, biasanya apa solvent base yang dibuat dari bahan-bahan limbah dari solvent base yang lain itu kan ada sih sebenarnya. Kadang pertimbangannya bukan material tadi, Iya, tapi waktu juga. Sekarang menyangkut dengan masalah desain. Kenalin dong mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Chris, bisa dipanggil Chris, bisa dipanggil Sugeng. Saya dari Malang. Saya kerjanya di Batu. Saya sebenarnya juga seorang tukang sablon juga selain tukang desain. Nanti yang kita akan live besok hari ini itu juga karyanya dari Mas Chris. Kalau dari desain sendiri nih mas, ada berapa macam tipe teknik desain? Sebenarnya banyak mas. Yang paling umum itu vektor. Kalau manipulasi sebenarnya sekarang cuma memang banyak peminatnya. Apa mas artinya mas? Manipulasi mas? Manipulasi foto mas. Manipulasi foto. Ya. Tipuan sebenarnya mas. Tipuan. Ya, kalau yang saya pakai sih memang Photoshop. Ibaratnya sama seperti kolase. Nah, sekarang apa hal yang tidak boleh dalam proses memanipulasi gambar tersebut mas? Awalnya kita pilih-pilih dulu gambar. Cuma dari sumber yang bebas, Yang free berarti ya? free, yang bisa untuk dikomersil. Resolusi yang pas itu berapa mas? Kalau saya biasanya ambil itu yang 1000 ke atas. 1000 ke atas? 1000 piksel ke atas. Oke. Sumber yang ketiga yang biasa memberikan menyangkut mengenai masalah pracetak. Selamat siang ya semuanya. Perkenalkan, nama saya Christian Kesu, asal dari Bandung tapi sekarang udah tinggal menetap di Puncak Bogor. Kegiatan saya sekarang ikut Mas Tommy aja. Saya nyikapin dari pertanyaan-pertanyaan awal sampai akhir. Pertama tentang water base tadi sendiri. Water base dari awal ada cetak saring sampai tahun 70-an bermasalah. Oke. Karena cepat mengering. Iya. Akhirnya di era tahun 70-an keluarlah Plastisol. Gitu. Iya. Nah, tinggal pengetahuan di karakter tintanya sendiri. Dan ini yang jarang sekali diungkap produsen pendukung ya, Iya. bahwa Haki juga ada korelasinya dengan industri cetak sari. Manipulasi foto kan turunan dari seni rupa mas, jenisnya tentang kolase. Jadi kalau kita dibenturkan dengan copyright itu sebenarnya kita punya keunggulan karena kolase tidak akan masuk ke situ karena Yeah. kita mengkondisikan dari beberapa desain menjadi karya baru. Iya. Gitu, jadi aman sih sebetulnya. Harapan saya mungkin mewakili harapan teman toko sablon SPS era sablon itu juga berkontribusi aktif selalu ya, karena kebutuhan kami di pelaku ini hanya dua mas, kain dan tinta. Ya. Oke. Jadi harapannya kedepannya semoga tetap mensupport kontribusi selalu aktif Siap. di dunia ini agar harapan saya untuk teman-teman tetap terbangun ya secara Ya. motivasi, secara pengetahuan produknya jadi berkembang. Ya, terima kasih Era sudah bikin acara ini, atau mungkin nanti harapan kami mungkin saya mewakili juga teman-teman ada semacam kayak yang lebih detail mas, mungkin tentang manipulasi foto atau apalah yang nanti Era sendiri yang mungkin lebih tahu ya. Siap mas. Cuman pesan saya kita tidak harus sama kok. Saya sama sampean teman ini tidak harus sama tentang teknik sablon, tentang catnya, tentang apanya, tapi yang penting kita sama-sama maksimal. Terima kasih buat Mas Tommy dan tim dan juga Era yang telah mengajak saya. Ya intinya tetap berkarya, tetap semangat mengangkat masalah
rekan kerja kita. Oke. Itu yang selalu pegang organ. Iya. Itu selalu kita lupakan. Iya. Ya. Jadi paling nggak kita yang namanya satu tim, kita jangan pernah melupakan semua tim. Oke. Karena kalau kita juga tidak ada mereka, Sablono itu juga tidak akan sering. Mantap. Oke, terima kasih Mas David, Mas Kris, Mas Sugeng. Masih ada satu lagi segmen nanti kita lanjut. Untuk sesi satu saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tinta yang dipakai saat ini pakai yang seri light. Terus untuk yang warna putihnya sendiri kita pakai yang black white. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat dari sini warna putihnya itu agak lebih terang, karena biasanya yang main itu biasanya air white kan. Kalau misalnya teman-teman yang sudah pada tahu di daerah Surabaya, air white itu shadingnya lebih kemerahan. Di sini kita pakai shading yang kebiruan. Jadi gini, untuk teman-teman yang tidak punya curing, supaya pengen teksturnya tetap terasa ada seperti pasir-pasirnya kasar, bisa pakai bahan di alas. Terus begitu untuk heat pressnya itu dikendorin apa? Ya, lebih lama. Yang penting kita cuma butuh uapnya aja. Oke, yang penting kita cuma butuh uapnya, tapi ditambahkan suhu dan detiknya 190 di angka 10 sampai 15 detik. terlalu jepit atau nggak terlalu ngepres, dia si dotnya akan pecah, dia akan gepeng gitu. Jadi detailnya nggak dapat. Tapi kalau sekarang kita coba pakai bahan, otomatis ada ketahan dengan bahan dan agak ngambang, tekstur tetap dapat. Cetak Sharing Indonesia. Terima kasih sudah datang di sini. Sharing ini sebetulnya ingin lebih mendukung dari industri coating yang sudah ada di sini. Pengetahuan mengenai masalah produk, teknis dan lain-lain, teman-teman bisa buka di websitenya Toko Sabun SPS, tokosabunSPS.com. Jadi informasi bisa gampang didapat. Kita juga sudah hadir di online shop. Nah mungkin Mas Kris bisa cerita Mas. Untuk industri ini mungkin sekitar kurang lebih ya Mas Bang ya, sekitar 8-10 tahun terakhir ini ya orang menganggap bagian dari industri ini udah mulai terbuka. Ini saya bawa tim dari Toko Sabun SPS Mengopang. Gitu, mungkin Mengopang bisa cerita dulu sedikit sambil kenalan Bang. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, saya sendiri biasa dipanggil Opang. Justru saya sampai detik ini takut sama vektor. Dan itu harus benar-benar stabil, pinggirannya tajam,
tetap dua artwork ini, vektoral sama raster ini punya plus minus masing-masing ya. Kalau raster kadang orang umum itu melihatnya wah ya, ketika ada geser dikit pun itu nggak jadi apa ya, Nggak kelihatan. masih banyak toleransi. Tapi ketika kita bermain vektor satu atau dua warna, ketika ada bayang dikit itu orang awam pasti kritisnya minta ampun ya. Yang lama tuh yaitu di pracetaknya sendiri, dari mulai bisa warna, kadang gambarnya seenak jidat melalui WA. Jadi tetap di segala sesuatu bidang pun selalu ada proses ya. Saya Kurniawan dari Sukodono, Sidoarjo. Saya pernah sablon itu kalau nggak salah itu 5 warna. Saya ada dasar putihnya, ya dasar putih, terus kelanjutannya 4 warna. Jadi dicuci itu punya saya sendiri kuat, nggak ngelupas, tapi punya teman-teman saya yang ngelupas. Jadi saya juga pengen ada semacam sharing-sharing seperti ini gitu loh. Baru kali ini kan saya mengikuti seperti ini, jadi saya senang sekali. Pengen harapan saya itu ada seperti ini lagi. Ilmunya dari mana kalau bukan dari seperti ini gitu loh. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu Dimasnya sendiri pakainya apa? Plastisol apa rubber? Oh rubber ya. Untuk rubber sendiri tadi saya dengar lebih ke base-nya dibikin putih ya, dan warna itu nempel di atas ya. Nah itu sebetulnya riskan juga ketika kita pakai rubbernya yang beda merek Pak Mas. Dan idealnya untuk finishing itu dulu saya didiemin 24 jam. Untuk air itu paling maksimal biar ngunci ke kain tuh tetap alami ya, angin alami ya, dibanding sama heat gun. Nah kalau saya dulu lebih senangnya pakai hair dryer loh Pak, biasanya sih aman. Nah ke masalah yang tadi idealnya itu Mas, mending diemin dulu, ketika udah beres diemin. Kalau kita main water base ya, rubber, diemin, besok di finishing, terus diemin lagi. Ketika 1 atau 2 hari itu hasilnya nggak ada perubahan, nah itu boleh langsung ke customer. Tentang permasalahan itu sebetulnya kan tentang product knowledge, pengetahuan kita tentang tintanya sendiri. Nah kandungan air ini kita harus matangkan, jangan keringkan, beda. Pemahaman dulu tentang kering dan matang. Kalau kering itu bisa garing Mas ya. Jadi unsur-unsur kimia yang di dalam situ kan ada pengikat, ada tepung, ada yang lain-lain, itu jadi rusak. Banyak Mas faktor yang mempengaruhi si tinta itu jadi tidak merekat di atas kain. Jadi ada treatment yang Mas sendiri lewatin. Pengeringan bener, tadi kata Mang Opang, jangan pakai sesuatu yang overheat, panasnya berlebihan. Contohnya mungkin heat gun ya. Iya. Jadi kalau water base mendingan pakai yang low Mas, seperti hair dryer. Karena kan kalau water base tuh ya harus wajib melalui proses panas Mas. Karena buang uap air ya gitu. Kalau enggak ya akan rontok gitu. Rontok atau ngelupas ya biasanya gitu. Nah, mungkin kedepannya toko sabun SPS akan bikin kelas-kelas yang untuk kelas pemula ya. Pas pemula ya. Ya di ujungnya sih tetap ya, karena hubungan dengan tinta, kebutuhan dengan tinta dan kebutuhan kain untuk industri ini, harapan saya juga teman-teman seperti Mas ini juga menjadi kondusif dalam industri ini ya. Jadi bisa ikut terjun dan ikut berbareng-bareng dalam euforianya clothing ini. Clothing. Ya. Mas Bolek mana ya? Mas Bolek, ini hadiahnya saya bagikan. Maaf Mas. Sekarang kita menyangkut masalah bahan. Nah hari ini kita kedatangan tamu dari LS Textile. Kita panggil aja langsung. Ya. Pasti bisa cerita dulu nggak sama teman-teman berkecimpung di dunia ini. Oke, selamat sore semua ya teman-teman ya. Saya rasa kalau mengenai masalah kain lebih gampang adalah aku langsung jawab aja Mas. Kalau Mas punya pertanyaan apa mengenai kain? Pasti kan saya mewakili dulu deh satu pertanyaan. Iya ya. Kenapa sekarang bahan naiknya gila-gilaan Mas? Itu jadi kendala, tuh kan pada ketawa Pak. Pada ketawa tuh semua. Nah kalau kita bicara itu kan kain ini kebanyakan kan katun ya Mas. Kapas sih selama 2 tahun terakhir ini memang naik hampir 30%. Nah ini emang dipengaruhi banyak Mas, banyak faktor. Karena gini, kalau kain itu kan bahan bakunya 100% kan kapas. Nah kebetulan di Indonesia ini nggak punya kapas Mas kita. Jadi kapas ini semuanya itu diimpor dari luar. Efeknya jadi kalau kita bicara satu kaos seperti ini harga kain tuh udah sekitar 60-65% kan. Nah jadi di sini yang kita bisa belajar adalah apa? Nah, kita perlu kualitas yang bagus supaya yang kita beli dengan harga mahal itu nggak sia-sia gitu loh Mas. Itu benar-benar kain itu maksimal hasilnya. Jangan sampai kain itu ada yang reject, karena harga kain itu nggak akan mungkin turun Mas, naik ya. Mas sebagai pelaku harus tahu bahwa misalkan kalau beli kain sekilo segini, dapatnya segini, ya konsisten harus dapat segini. Dapat obat sablon yang konsisten hasilnya. Udah Mas, jangan lihat-lihat lagi mengenai harga. Saya bukan bilang harga itu nggak penting Mas, penting. Kadang-kadang beda harga
2.000, 3.000, tapi kadang-kadang itu udah sebanding sama hasilnya. Kita jadi masalah, hilang order, hilang customer, gara-gara kita terlalu milih-milih. Kalau kayak ini udah oke, obat sablonnya oke nggak? Obat sablonnya udah oke, ya udah mas beli aja di sana udah. Gitu. Kadang-kadang kita nggak perlu habis waktu buat yang lain. Gitu. Oke, tadi perihal masalah kain, Pak Steve udah cerita sedikit ya. Hasil kerja yang bagus itu hanya bisa didapat kalau bahan bakunya bagus. Dan kalau kita hasil udah bagus mas, yang satu yang tingkatin apa? Kecepatan waktu. Nah gimana hasil kerja bisa cepat, bisa bagus? Yaitu tadi, kalau sampai terlalu banyak trial, kain bagus, kalian ganti dengan karena lebih murah, ganti dengan kain yang begini, yang misalkan kurang kualitasnya, akhirnya masalah. Begitu masalah, waktu kerja lebih lama, ya. Terus kemudian ganti lagi obat sablon, nyoba-nyoba lagi karena lebih murah, coba-coba tes lagi, loh kok nggak cocok, coba lagi nggak cocok, beli lagi, waktu habis. Udah terima goodie bag belum? Udah, ada satu kaos polos, itu kaos polos dari Pak Steven, gitu kan. Yang kain yang dipakai itu adalah 30S combat, dan itu asli combat. Kita enakan mana sih, kerja 3 hari beres apa sampean kerja seminggu beres dapat duit? Itu aja pilihan. Kalau sampean mau 3 kerja beres dapat duit, ya nggak usah pusing lah mas, kerja, kain, obat beres semua jadi kirim. Dari Kapasan Sono jalan sampai Kapasan Sono cuma karena 2.000, 3.000 mas, murah 5.000 beli obat. Jalan sono sampai sono udah setengah hari hilang. Udah langganan, ya udahlah beli di situ aja udah. Cepat jadi barang, cepat beres, cepat dapat duit, cepat dibayar. Bagus, cepat. Ini baru kita bisa dapatkan kalau kita punya supply yang konsisten, bahan bakunya konsisten. Kain, obat sablon itu harus konsisten mas. Konsisten dalam artian supply-nya konsisten, kualitasnya konsisten. Di situ kita baru bisa dapat yang bagus. Murahnya belum. Belanja ke toko lain lebih murah 10.000. Begitu saya pakai, hasilnya kok begini. Ngulang lagi dari awal. Jadi murah nggak? Nggak murah. Bener nggak? Nggak bang? Jadi nggak murah kan? Nggak murah. Jadi jangan pikir murah, tapi ujung-ujungnya lebih mahal karena beli obat Paramek, beli obat mah, ya. Sebetulnya saya mau ngasih waktu juga buat Bang Opang sama Mas Kris ya untuk bertanya langsung sama Pak Steven, tapi berhubung waktu kita sudah terlalu mepet juga, kita masih ada satu season. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di sini. Semoga teman-teman mendapat pencerahan lebih di sini, makin sukses, bisa tahu mana kualitas yang baik juga untuk produksiannya masing-masing. Setelah ini kita tutup sesinya kita dengan live dessert, jadi teman-teman bisa merasakan sensasi nyablon langsung di kaos yang dikasih sama Pak Steven. Saya cuma pesen satu aja mas, kalau pas pakai kain saya ya, saya cuma takut jangan sampai ketagihan ya mas. Oke, akhir kata terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cetak Saring Indonesia. Saya David Malang. Terima kasih sudah mengundang saya. Acaranya sangat keren. Yang datang juga banyak. Semoga kedepannya ada acara live yang kayak tadi, mungkin dengan cat-cat yang selama ini belum diekspos, mungkin ada cat-cat terbaru atau bikin acaranya mungkin lebih gede lagi. Semoga era semakin sukses. Kedepannya bikin acara yang wow, dengan tema-tema yang wow juga. Terima kasih sudah mengundang saya. Salam dari Malang. Halo, nama saya Chris dari Malang. Saya dari Rotor Screen Printing. Saya mengucapkan terima kasih buat semua tim yang telah mengundang saya. Di sini saya juga telah berbagi pengalaman. Saya sendiri juga mendapatkan pengalaman dari para mentor-mentor yang berpengalaman di bidangnya. Pesan-pesan saya untuk semua para pelaku usaha sablon khususnya, tetap semangat, tetap berkarya di masa yang sekarang ini. Jangan menyerah, dan buat era terus maju beserta tim, sukses selalu. Terima kasih.